Saat ini saya telah berada di Villa Loka Wiratama, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dan untuk agenda pada hari ini adalah pembekalan materi yang dibagi beberapa sesi, yaitu pertama dengan tema kepemimpinan inklusif, dan dilanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu bertemakan antisipasi dan dampak kekerasan seksual, serta pencegahan dan dampak perundungan. Oke, gimana Bu kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini Karisa ya? Iya betul. Oke, saya izin bertanya ya Bu. Boleh. Jadi yang pertama, kegiatan LDKPD merupakan agenda tahunan yang diadakan Sekolah Bina Informatika, pastinya memiliki materi dan kegiatan yang berbeda. Nah, untuk tema kali ini bertemakan tentang apa nih Bu? Terima kasih Clarissa dan anak-anak sekalian. Alhamdulillah dengan rahmat Allah kita diizinkan mengadakan LDKPD 2024-2025 ini dengan mengusung tema ya, temanya tentang bagaimana membentuk pemimpin yang inklusif dan bisa kolaboratif. Tema di dalamnya ada subtema lagi tentang harapan juga ya, tema dan menjadi harapan dari kegiatan ini supaya di LDK ini siswa-siswi SMK Bina Informatika itu menghindari dari namanya perundungan atau tawuran, atau karena itu pasti sangat menyakitkan dan pasti dampaknya sampai kalian itu sudah lulus sampai dewasa ketika ada mengalami tindakan perundungan, dan pasti kita tidak menginginkan itu. Kemudian juga menjauhi pelecehan seksual, misalnya mengata-ngatai di Facebook, di Instagram, menyindir, itu termasuk pelecehan seksual dan kita tidak menginginkan itu. Dan kalaupun ada pasti kita akan tindak, kita lakukan pembinaan. Dan juga yang satunya tentang inklusif, tadi udah juga pelecehan seksual dan juga anti perundungan. Nah, itu yang kita harapkan dari adanya LDKPD ini. Semoga semuanya hasil kegiatan ini kembali ke sekolah dengan jiwa kepemimpinan yang udah solid gitu ya. Amin banget ya Bu. Ya. Yang kedua nih Bu, kegiatan LDKPD kali ini tuh pasti memiliki keseruan. Apa aja sih Bu kegiatan yang dilakukan pada tahun ini? Ya, Masya Allah, kalau dibilang keseruan pasti ya kita udah mikirin jauh-jauh hari gimana supaya seru, supaya bermakna, supaya LDK ini menjadi kegiatan yang dinanti-nanti setiap siswa. Pastinya kami sudah mengkader OSIS untuk menyelenggarakan permainan-permainan game yang di dalamnya itu nanti akan membentuk jiwa kepemimpinan. Misalnya ada drop fokus yang harus dilakukan oleh semua peserta didik untuk melatih fokusnya, konsentrasinya. Kemudian ada balon ya, ada tusuk balon, itu gimana nanti balon yang ada di belakang itu nggak bisa ditusuk sama lawan, dan itu berarti membutuhkan strategi dan juga pertahanan. Dan strategi pertahanan itu adalah bentuk dari sikap seorang pemimpin yang harus punya strategi untuk mempertahankan organisasinya, mempertahankan timnya, anggotanya. Dan juga pastinya pemimpin harus bisa kreatif, juga sabarnya. Nanti kan ada cobaan-cobaan dalam permainan, dikasih sesuatu yang menguji nyali, menguji kesabaran, dan itu kesabaran memang harus dibentuk untuk membuat seorang menjadi pemimpin. Dan keseruan-keseruan lain ada dari permainan itu dikasih materi juga di dalam kelas, nanti secara ada feedback dari anak-anak, dan kemudian ada lintas alam, dan semuanya itu di pos-posnya itu memiliki beberapa target-target. Setiap pos apa yang harus dicari diperoleh oleh peserta LDKPD, dan semuanya tentunya mengarah ke sikap-sikap kepemimpinan, dan itu yang membuat seru LDKPD ke tahun ini.
Oke, baik. Yang ketiga nih Bu, LDK ini kan latihan dasar kepemimpinan. Nah, menurut Ibu sendiri arti dari jiwa kepemimpinan itu seperti apa Bu? Jiwa kepemimpinan berarti pola perilaku seorang pemimpin yang dilakukannya tuh harus terus menerus, harus konsisten. Maka itu tadi disampaikan bahwa setelah LDKPD nanti harus dilanjutkan di sekolah, kesabarannya, tanggung jawabnya, disiplinnya, mengelola konflik dengan temannya, harus bisa dengan penuh strategi yang tepat. Misalnya ada masalah dengan teman, misalnya ada konflik dengan teman, ya kata-kata yang menyinggung itu harus bisa diselesaikan. Itulah salah satu sikap mendasar dari seorang pemimpin tadi. Yang terakhir ya Bu ya. Oke, menurut Ibu pesan apa yang ingin disampaikan pada kegiatan LDKPD kali ini? Pesannya pasti saya juga menyampaikan pesan dari amanat teman-teman guru, pasti berharap anak muridnya, anak didiknya menjadi seorang pemimpin yang menjadi teladan, menjadi pemimpin besar dalam hal sikap, terutama sikap tanggung jawabnya, solidaritasnya, sikap menghargai perbedaan, sikap toleransi dengan teman, juga bisa memahami temannya itu bahwa setiap orang beda. Bagaimana kabarnya Ibu Pak selama kegiatan LDKPD ini? Alhamdulillah kegiatan LDKPD tahun 2024 kita laksanakan selama 2 hari pada tanggal 28 dan 29 Oktober 2024 dan alhamdulillah kita sudah berada di akhir sesi penutupan. Baik, saya izin bertanya sedikit ya Pak. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak tentang LDKPD kali ini? Tanggapan saya terkait dengan LDKPD tahun ini, puji syukur LDKPD berjalan dengan lancar, semua agenda berjalan dengan baik, walaupun terkendala sedikit cuaca, tapi secara umum pelaksanaan LDKPD berjalan dengan baik. Yang kedua, tujuan diadakan LDKPD ini kira-kira? LDKPD ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai bentuk pendidikan dan pelatihan peserta didik untuk sikap kepemimpinan yang baik. Tentu tahun ini kita mengangkat tema membentuk
kepemimpinan peserta didik yang inklusif dan kolaboratif, sehingga harapannya anak-anak memiliki jiwa terbuka, menerima semua kelebihan dan kekurangan, dan menerima keadaan apapun teman-teman di sekelilingnya untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Yang terakhir itu, harapan dan kesan-pesan untuk LDKPD yang diadakan sekarang, ini kira-kira apa ya Pak? Dan pesannya adalah semoga peserta didik setelah mengikuti kegiatan LDKPD tahun ini terbentuk jiwa kepemimpinan yang inklusif, yang terbuka terhadap setiap perbedaan, dan menjadi pemimpin yang kolaboratif, yang mengkolaborasikan seluruh teman-temannya tanpa membedakan kelebihan dan kekurangan atau golongan tertentu. Jadi itu harapan kami. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Nah, kegiatan pada acara LDKPD kali ini yang bertemakan membangun jiwa kepemimpinan serta didik yang inklusif dan kolaboratif telah selesai. Keseruan, kecerdasan, dan menjadi tanggung jawab bersama dalam tim. Sekian dulu dari saya, Clarissa Ivana dan segenap tim BI Channel mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. 2, 1. LDKPD 2020